dipaksakan untuk diterapkan kepada Habib Rizik karena mereka ingin menghukum dan memenjarakan Habib Rizik, bukan ingin menegakkan keadilan. Karena dalam keberbedaan yang sangat besar seperti itu negara harus mampu menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia, di mana orang Islam itu didiskreditkan. Tidak ada Islamofobia. Tapi jelas secara umum apa yang terjadi kepada Habib Bahar Smith itu adalah satu targeting untuk menjadikan yang bersangkutan karena dianggap kritis kepada pemerintah itu dibungkam dengan pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Saya katakan kalau negara tidak mampu menegakkan keadilan hukum, maka tinggal nunggu kehancurannya. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Kenapa saya katakan dia Banci? ya, itu pun juga harus dicek. Kalau ada video yang beredar, betulkah video itu? Itu kan harus dibuktikan. Jangan-jangan itu juga rekaan. Dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi. Tidak ada kriminalisasi ulama. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Karena ada kasus hukum, terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi. Ada yang dibilang ulama memukuli ya. Kalau udah memukuli orang ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Ya mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah. Kemudian nanti tentu saja mendiagnosa salah resep, salah urus. Nah di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-Islam. Karena kalau di dalam keberbedaan lalu terjadi ketidakadilan, akan terjadi diskriminasi. Jadi ini bukan persoalan menegakkan keadilan, karena terjadi diskriminasi hukum. Atau dirasakan diskriminatif, negara memihak kepada yang kuat atau takluk kepada yang kuat, baik kuat secara fisik karena banyak pengikutnya. Pasti ini bukan persoalan penegakan hukum. Ini persoalan dendam, ini persoalan ketidaksukaan, ini persoalan politik. Dan itu tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan situasi yang stabil, yang aman, yang melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau misalnya ada dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang lain silakan, tetapi harus adil. Jangan mengembangkan stigma tentang kriminalisasi ulama. Atau kuat secara politik karena dia memimpin partai politik. Karena itu, saya menghimbau pada pemerintah, pada Presiden Republik Indonesia, Menko Polhukam, Kapolri, dan aparat-aparat yang terkait dengan penegakan hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, memastikan tidak akan tebang pilih atau diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap ulama. Menurut Mahfud, siapapun yang dihukum memang terbukti melanggar undang-undang. Bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum. Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk berekspresi, berkumpul, dan beraktivitas. Mana mungkin rekonsiliasi itu bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka? Kita siap dialog kapan saja, tapi stop dulu kriminalisasi ulamanya. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah negara demokrasi, negara hukum. Penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak warga masyarakat lainnya. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas. Sebelumnya anggota DPR, Fadly Zon, mengatakan bahwa laporan Munarman FPI yang ditolak polisi merupakan bukti diskriminasi hukum. Akan tetapi Mahfud membantah tuduhan tersebut. Tak ada kriminalisasi ulama di Indonesia. Sebab selain ikut mendirikan Indonesia Dulu,
saat ini para ulama lah yang banyak mengatur, memimpin, dan ikut mengarahkan kebijakan di Indonesia, ungkap Mahfud. Mahfud mencontohkan kasus Abu Bakar Ba'asyir di mana pengadilan membuktikan Ba'asyir secara sah dan meyakinkan terlibat terorisme. Ia divonis Mahkamah Agung yang saat itu dipimpin oleh Bagir Manan yang juga dikenal sebagai tokoh muslim. Kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, lari gua sah, lari. Tapi bebaskan dulu para ulama kita. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah sepuh. Selain itu, kasus lainnya adalah yang melibatkan Bahar bin Smith dan Rizik Syihab. Bahar bin Smith terbukti melakukan penganiayaan berat, sedangkan Rizik jadi tersangka. Lanjut Mahfud, tak ada kaitannya dengan sikap pimpinan FPI tersebut yang selalu mengkritisi pemerintah. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana umum, ujarnya. Jauh sebelum ini, saat penceramah Habib Bahar bin Smith jadi tahanan Polda Jabar atas kasus penganiayaan anak, Wakil Ketua DPR Fadly Lizon menilai itu sebagai bentuk kriminalisasi ulama di Indonesia. Bebaskan Habib Bahar bin Smith, bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan, bebaskan Bapak Anton Permana. Jikalau dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa minggu ke depan, saya ditangkap, saya dipenjara karena membela rakyat yang susah. Fadly kerap melontarkan komentar yang keras sejak Habib Bahar mulai diperiksa pihak kepolisian karena dianggap menghina Presiden Joko Widodo dalam ceramahnya. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi itu. Meskipun akhirnya Habib Bahar bin Smith ditahan atas kasus penganiayaan anak, Fadly tetap menilai kalau proses kasus Habib Bahar sebagai bentuk kriminalisasi ulama. Tidak ada kriminalisasi ulama. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Karena ada kasus hukum, terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi. Ada yang dibilang ulama memukuli ya. Kalau udah memukuli orang ya urusannya dengan polisi. Bukan urusannya dengan saya. Ya mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah. Ya mesti polisi pasti bertindak kan. Kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Penahanan Habib Bahar bin Smith ini bukti kriminalisasi ulama dan diskriminasi hukum di Indonesia, kata Fadly Lizon. Persoalan hukum di Indonesia sebagai negara hukum, negara Pancasila harus dipraktekkan secara adil. Kami Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Kuat secara ekonomi karena dia kaya, sementara yang miskin, yang lemah tidak diperhatikan. Nah di situ harmoni akan rusak. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Hancurnya sejarah bangsa-bangsa terdahulu itu ya karena negara tidak adil. Nah itu berlaku bagi siapa saja. Yang penting kita mulai bagaimana membangun tegaknya hukum dan keadilan. Ya, itu pun juga harus dicek. Kalau ada video yang beredar, betulkah video itu? Itu kan harus dibuktikan. Jangan-jangan itu juga rekaan, kan bisa saja terjadi. Menurut Fadly, hukum di Indonesia saat ini menjadi alat bagi kekuasaan untuk menakuti pihak oposisi untuk melontarkan kritikannya kepada pemerintah. Melihat banyak pengkritik yang akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian, Fadly pun menilai kalau hal tersebut sebagai bentuk kesempurnaan kezaliman. Dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi karena ditarget. Kalau mau menegakkan hukum silakan. Kalau misalnya ada dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang lain silakan, tetapi harus adil. Ya. Hukum telah dijadikan alat kekuasaan, alat menakuti oposisi dan suara kritis. Selain itu tentu tindakan penahanan ini ancaman terhadap demokrasi, kezaliman yang sempurna. Pungkasnya, kita tidak ingin ada pelanggaran hukum, kita tidak mau ada penganiayaan, tapi semua itu harus dibuktikan. Tetapi jelas secara umum apa yang terjadi kepada Habib Bahar Smith itu adalah satu targeting untuk menjadikan yang bersangkutan karena dianggap kritis kepada pemerintah itu dibungkam. Untuk diketahui, Habib Bahar bin Smith telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penganiayaan anak.
Untuk itu, Habib Bahar bin Smith langsung ditahan oleh penyidik Polda Jawa Barat Selasa 18 Desember 2018 silam. Nah, awal Desember lalu, Fadly Zon juga melontarkan kritik keras pada pemerintah terkait beberapa kebijakan dan sikap atas berbagai aksi yang digelar umat Islam. Fadly menyebut pemerintah terkesan Islamofobia atau fobia pada Islam pada berbagai kebijakan. Hal itu disampaikan Fadly dalam dialog nasional 100 ulama dan tokoh bersama Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Bukan salah di dalam mendiagnosa keadaan. Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Ini salah membaca, salah kemudian nanti tentu saja mendiagnosa, salah resep, salah urus gitu ya. Maka Mahfud MD juga menegaskan bahwa tidak ada Islamofobia dalam pemerintahan di Indonesia. Pejabat politik, pemerintahan, pembuat kebijakan, petinggi dan anggota TNI Polri sebagian terbesar adalah orang-orang Islam yang tidak mungkin bisa menjadi pemimpin jika ada Islamofobia di sini. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia, di mana orang Islam itu didiskreditkan. Tidak ada Islamofobia. Kalau Islamofobia di dalam ilmu itu dikatakan, Islamofobia adalah satu konsep yang mengatakan bahwa pemerintah takut dan benci terhadap umat Islam. Umat Islam itu takut dan malu disebut umat Islam. Disebut Islam, sehingga kalau di dalam Islamofobia orang Islam itu sembunyi-sembunyi karena malu dan takut. Sementara pemerintahnya selalu mengincet. Nah di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-Islam. Sama sejak dulu pemerintahnya ya sholat, ya rajin sholat biasa. Tidak malu juga dan tidak takut. Rakyatnya juga biasa. Sekarang itu umat Islam sudah masuk ke berbagai institusi pemerintahan melalui. Anggota Komisi 1 DPR itu lalu mengatakan sebuah negara dapat hancur karena sejumlah sebab, seperti masalah kepemimpinan, stagnasi atau resesi ekonomi. Sebuah negara, bahkan negara adidaya seperti Uni Soviet, itu bisa hancur berantakan hanya dalam beberapa bulan, beberapa tahun saja. Itu salah satu faktornya adalah karena kepemimpinan yang lemah, karena stagnasi ekonomi, resesi ekonomi, karena ketidakadilan antara pusat dengan daerah. Karena itu ia pun berharap hal serupa tak terjadi di Indonesia. Fadly meminta seluruh pihak mensyukuri keadaan Indonesia saat ini. Tapi faktor kepemimpinan itu adalah faktor yang paling utama. Uni Soviet pecah menjadi 15 negara bagian dan sekarang menjadi negara masing-masing merdeka. Maksudnya kita harusnya bersyukur ini tidak terjadi. Kata Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Menurutnya sekarang ini banyak petinggi TNI Polri yang pandai mengaji, bahkan menjadikan markas TNI dan Polri sebagai tempat pengajian dan semaan Al-Quran. Desperate people can do desperate thing. Jadi orang yang sudah merasa mereka itu mentok, tidak ada lagi jalan, mereka akan mencari jalannya sendiri. Kalau berbeda pendapat, saudara, bukan orang ditersangkakan. Kalau beda pendapat, bukan orang dipenjarakan. Sebab itu, siapapun, ya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang dulu, pemerintah yang akan datang, sama aja. Siap lanjutkan perjuangan, siap teruskan perjuangan. Allahu Akbar. Apalagi kemudian kalau jalannya itu bukan jalan hukum, maka yang bisa terjadi adalah hukum rimba. Tuntutannya tegakkan keadilan, dan itu berlaku sampai sekarang. Meskipun banyak orang menyindir, Pak. Tiba-tiba kedatangan Habib Rizik Syihab ini menyedot perhatian dan kita merasakan ada ketidakadilan di sana. Buka pintu dialog. Jadi kalau berbeda pendapat, bukan main tangkap. Rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan di saat para pemimpin hidup senang dan hidup kenyang. Pak Mahfud bilang begitu, sekarang negara kan tidak adil. Nah itu berlaku bagi siapa saja. Dan kemudian kita mengetahui setelah itu cukup banyak dinamika yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Kalau memang dia tidak adil, ya tinggal nunggu saja, kan begitu. Yang puncaknya adalah pembunuhan Laskar Front Pembela Islam. Gelombang manusia, gelombang rakyat, dan Sabang sampai Merauke akan melawan segala. Yang penting kita mulai bagaimana membangun tegaknya hukum dan keadilan.